Kesempatan malam ini kita akan belajar ataupun memahami ayat Allah. Kita buka surat An-Nisa ayat ke-78 sampai 79. Namun terlebih dahulu mari kita baca doa thalabul ilmi. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman. Allahumma fa'ali bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni amin ya rabbal alamin. An-Nisa ayat 78 sampai 79. Juz 5 surat keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Wa in tusibhum hasanatun yaqulu hazihi min indillah wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hazihi min indik kullum min indillah fama lihaula'il qawmi la yakaduna yafqahuna haditha. Ma asabaka min hasanatin faminallahi wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dimanapun kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu. Kendati pun kamu berada di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Dan jika mereka ditimpa suatu keburukan, mereka mengatakan ini dari engkau Muhammad. Katakanlah semuanya datang dari sisi Allah. Maka mengapa orang-orang itu, yaitu orang-orang munafik, hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikit pun.
Kebajikan apapun yang kamu peroleh adalah dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Shadaqallahul. Tafsir daripada ayat 78 dan 79. Di sini dijelaskan tentang kematian ataupun sakratul maut, yang mana dijelaskan di ayat 78 ini apa kata Allah, dimanapun kamu berada, wahai orang-orang yang akan berperang di jalan Allah, kematian itu pasti akan mendapatkan kamu, kendati pun kamu berada pada persembunyian di dalam benteng yang tinggi dan kokoh, yang tidak terdapat celah sedikit pun untuk menembusnya. Jika mereka, yaitu orang-orang yang enggan tadi, yaitu pada waktu itu untuk diajak berperang dan mau di orang-orang munafik, jika mereka orang-orang yang enggan itu memperoleh kebaikan, yakni sesuatu yang misalnya menyenangkan ataupun menggembirakan kepada mereka, mereka mengatakan ini dari sisi Allah. Sebaliknya, dan jika mereka ditimpa suatu keburukan atau kondisi yang tidak menyenangkan, mereka akan mengatakan ini dari engkau, yakni disebabkan olehmu. Jadi menyalahkan daripada waktu itu pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad. Maka kata Allah, katakanlah semuanya dari sisi Allah, dan karena izinnya, maka mengapa orang-orang yang mengucapkan kata-kata seperti itu, yaitu orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik ini hampir-hampir tidak memahami pembicaraan dan penjelasan seperti itu sedikit pun. Dan di ayat selanjutnya, kebajikan apapun yang kamu peroleh yang datang dari sisi Allah, dan keburukan apapun yang menimpamu itu dari kesalahan dirimu sendiri. Kami mengutusmu Muhammad menjadi Rasul kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Jadi perbuatan ataupun kebajikan apapun yang kamu peroleh, wahai Nabi Muhammad, bukan untuk Nabi Muhammad saja, tapi semua umat manusia, apabila melakukan perbuatan kebajikan adalah dari sisi Allah yang Maha Pemurah, Maha Bijaksana. Dan keburukan apapun yang menimpamu wahai Muhammad dan siapapun selainmu, itu semua akibat dari kesalahan dirimu sendiri. Karena kami mengutusmu tidak lain hanya menjadi Rasul untuk menyampaikan wahyu Allah kepada seluruh manusia, dan cukuplah Allah saja yang menjadi saksi atas kebenaranmu itu. Jadi di sini intisari daripada kedua ayat ini, yang pertama tadi dijelaskan tentang sakratul maut ataupun kematian, yang mana setiap makhluk, setiap orang yang hidup di bumi ini akan mati tanpa kecuali. Jadi mereka semua akan mati, kita semua akan mati. Setiap orang, kita tidak pernah menemukan jejak orang-orang yang telah meninggal dunia yang hidup. Pasti akan menghadapi kematian, yang mana dijelaskan lagi dalam surah ayat lainnya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kemudian kamu akan
dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Jadi itulah bro sekalian, yang jelasnya Allah lah yang paling berhak untuk kita takuti. Dalam menegakkan kebenaran, tidak sepantasnya seorang mukmin takut kepada manusia secara berlebihan, bahkan melebihi takutnya kepada Allah. Padahal hidup dan mati sudah jelas berada di tangan Allah SWT, dan dunia adalah fana atau sebentar. Jadi itulah baru sekalian, mudah-mudahan dua ayat ini menjadikan pelajaran bagi kita untuk senantiasa mengkoreksi diri kita sudah sejauh mana keimanan kita ataupun ibadah kita kepada Allah SWT untuk yang sebenar-benarnya tawadu ataupun benar-benar beriman kepada Allah SWT. Karena setiap perbuatan baik dan buruk itu sudah dicatat oleh Allah SWT. Jadi yang jelas dengan dua ayat ini bisa menjadikan diri kita baik lagi untuk di hadapan Allah SWT maupun sesama makhluk. Karena sudah dijelaskan bahwa setiap makhluk ataupun umat manusia itu akan mati ataupun akan diminta pertanggungjawaban di akhirat kelak. Jadi untuk menghadap daripada kematian itu, itulah kita harus dibekali oleh iman dan takwa tadi, yang semuanya itu masih kita bisa diamalkan selagi nafas kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk mengamalkan apa-apa yang telah Allah berikan ataupun telah dicontohkan melalui Rasul-Rasul Allah kepada semua umat manusia. Mungkin hanya itu dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.